Kalian pernah dengar nggak sih ada orang yang muji-muji mobil Mazda, bilang desainnya keren, interiornya mewah, tapi di ujung kalimatnya selalu ada kata tapi. Tapi kayaknya serem buat beli. Nah, ini dia paradoks menarik yang mau kita bongkar hari ini. Kenapa ya merek yang satu ini, merek premium dari Jepang, kok bisa dicintai sekaligus ditakuti di Indonesia? Yap, kalimat sakti ini, mobil Mazda bagus sih, tapi aku takut beli. Rasanya hampir kita semua pernah dengar kan? Kalimat ini tuh benar-benar menangkap dilema yang ada di kepala banyak orang. Suka, tapi ragu. Mau, tapi takut. Pertanyaan besarnya jadi, kenapa? Kenapa bisa sebuah merek yang identik sama desain yang keren, interior yang mewah, malah bikin orang jadi was-was? Apa ketakutan ini beneran ada dasarnya? Atau kita semua ini cuma kemakan mitos-mitos lama aja? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, biar jelas kita bakal bedah satu persatu 5 ketakutan terbesar yang sering banget menghantui calon pembeli Mazda di Indonesia. Kita lihat mana yang cuma mitos dan mana yang mungkin ada benarnya. Kita mulai dari yang paling sering jadi omongan. Ketakutan nomor 1, suku cadangnya mahal. Wah, ini udah kayak hantu klasik yang nempel terus sama nama Mazda. Mitosnya tuh kira-kira begini. Punya Mazda itu kayak megang bom waktu. Sekalinya rusak, siap-siap aja deh kantong jebol buat benerinnya. Narasi ini, entah kenapa, kuat banget dan udah ngakar di pasar otomotif kita. Nah, sekarang kita lihat faktanya. Di satu sisi ada merek-merek yang mobilnya ada di mana-mana, jutaan di jalanan. Ya jelas, suku cadangnya gampang dicari dan harganya jadi kompetitif. Di sisi lain ada Mazda. Jadi, ketakutan mahal ini sebenarnya bukan karena harga partnya yang gila-gilaan, tapi lebih ke persepsi. Karena populasinya lebih sedikit, orang jadi mikir, wah barangnya langka, pasti mahal. Jadi ini lebih soal jumlah, bukan soal harga aslinya. Oke, lanjut ke ketakutan nomor 2. Nah, yang ini langsung paket combo nih. Katanya susah cari bengkelnya, dan harga jual kembalinya anjlok parah. Mitosnya itu kayak double punch yang bikin KO. Cari bengkelnya susah, giliran mau dijual lagi, harganya terjun bebas. Wah, dengar 2 hal ini aja, udah cukup bikin calon pembeli langsung mundur teratur kan? Soal bengkel, faktanya, persepsi itu seringkali lebih seram dari kenyataannya. Betul, jaringannya memang nggak seluas raksasa-raksasa otomotif lain. Tapi, bukan berarti nggak ada. Khususnya buat yang tinggal di kota-kota besar, bengkel resmi Mazda itu sebenarnya udah cukup banyak dan gampang ditemuin. Terus soal harga jual kembali, ini murni hukum ekonomi guys, penawaran dan permintaan. Permintaan mobil bekas untuk merek-merek mainstream itu kan gede banget, jadi harganya stabil. Nah kalau Mazda, harga jualnya memang cenderung turun lebih cepat. Tapi ini bukan karena kualitasnya jelek loh ya, ini karena pasarnya lebih niche, peminatnya lebih spesifik. Oke, sekarang kita gali lebih dalam lagi. Ketakutan nomor 3, soal posisi pasar dan stigma dari masa lalu. Nah, ini bukan lagi soal teknis, tapi udah masuk ke ranah persepsi dan branding. Jadi gini, Mazda itu sengaja ngambil jalan yang beda. Mereka memposisikan diri sebagai merek semi-premium. Ini kelihatan banget dari desain yang elegan ala Eropa, kualitas interiornya yang kerasa jauh lebih mewah dari mobil Jepang sekelasnya, dan fitur-fitur canggih yang ditawarin. Tapi strategi nanggung ini malah menciptakan dilema. Orang jadi mikir, harganya udah segini, kenapa nggak nambah dikit lagi buat beli mobil Eropa sekalian? Pertanyaan logis ini seringkali jadi tembok penghalang terbesar buat orang milih Mazda. Dan disinilah jawaban dari dilema tadi. Mazda itu ibaratnya jadi jembatan. Dia nawarin yang terbaik dari 2 dunia. Kalian bisa dapat feel premium dan sensasi berkendara ala mobil Eropa, tapi dengan biaya perawatan dan keandalan yang masih khas mobil Jepang. Jadi lebih tenang kan? Yang terakhir, ada bayang-bayang masa lalu yang susah hilang. Kita harus jujur, dulu banget beberapa model Mazda memang punya reputasi boros. Tapi itu kan dulu. Lihat deh evolusinya. Sejak era teknologi Skyactiv, Mazda itu udah berubah total. Mereka sekarang justru jagonya soal efisiensi, handlingnya mantap, dan kualitasnya premium. Masalahnya, stigma buruk itu kadang lebih nempel di ingatan orang daripada fakta yang baru. Jadi, setelah kita bongkar semua ketakutan ini, apa dong kesimpulannya? Apa Mazda ini memang sebuah merek yang harus kita hindari? Atau justru ada sesuatu yang kita lewatkan? Coba kita ingat-ingat lagi, kita udah bahas mitos soal suku cadang yang katanya mahal, bengkel yang nggak ada, harga jual yang anjlok, posisi pasar yang nanggung, sampai stigma boros yang ternyata udah ketinggalan zaman. Intinya begini,
Kalau kita coba kesampingkan semua persepsi lama dan ketakutan-ketakutan tadi, yang kita lihat adalah Mazda hari ini. Sebuah merek yang benar-benar fokus pada 3 hal. Desain yang cantik, kualitas material yang oke punya, dan yang paling penting, pengalaman berkendara yang menyenangkan. Dan kalimat ini mungkin jadi rangkuman yang paling pas. Mazda adalah mobil Jepang dengan rasa mobil Eropa. Mereka sukses menggabungkan keandalan khas Jepang dengan kemewahan dan kesenangan berkendara ala Eropa. So, saya tinggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Setelah melihat semua faktanya, apakah Mazda itu mobil yang perlu ditakuti? Atau jangan-jangan inilah merek yang paling underrated, yang paling diremehkan di pasar otomotif Indonesia saat ini? Jawabannya ada di tangan kalian masing-masing.